Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian. Ya, sekarang kita bakal bahas materi yang baru lagi nih dah. Aku harap kalian nggak bosan ya untuk channel YouTube ini, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini, oke? Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, materi kali ini yang bakal kita bahas adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN, teman-teman. Nah, versi kreator anjay tentunya. Nah, sebelumnya di sini aku mau jelasin dikit mengenai pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis itu adalah lintas fungsional, biasanya menggabungkan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam situasi lebih rumit, pemodelan proses juga dimasukkan pada aktivitas proses eksternal pada organisasi dan sistem yang dimasukkan ke dalam sebuah proses primer atau utama. Nah, dalam organisasi besar, pemodelan proses bisnis itu cenderung dianalisis dan dipresentasikan secara lebih rinci daripada di organisasi kecil. Mengapa demikian? Itu karena skala dan kompleksitasnya lebih besar. Maka dari itu muncullah Business Process Modeling atau BPM atau pemodelan proses bisnis PPB. Merupakan diagram yang umum mewakili urutan kegiatan. PBB secara implisit berfokus pada sebuah proses atau tindakan dengan kegiatan atau job, sumber daya, research yang digambarkan dalam PPB menunjukkan bagaimana mereka akan diproses. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke kesalahan-kesalahan waktu kita menggunakan BPMN. Yang pertama itu adalah menggunakan message flow antara lanes dari pool yang sama. Ini untuk gambar penggunaan yang salah ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada dua pool, kemudian dia menggunakan garis putus-putus, ini salah ya. Nah, kemudian untuk yang benar seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena message flow itu tidak dapat digunakan untuk menggabungkan elemen dalam kumpulan yang satu sama lain. BPM yang benar adalah menggunakan regular flow. Nah, yang pasti kalian bertanya, yang mana sih regular flow? Nah, regular flow itu yang ini namanya regular flow. Regular flow. Nah, kalau kalian mau memakai yang seperti ini kita gunakan ketika kalian mau menghubungkan satu lane. Di sini kan ini ada maksudnya pool. Nah, di sini kan ada dua pool, kemudian kalian tambah lagi di sini ada poolnya. Nah, untuk menghubungkan pool yang ini dengan pool yang ini, maka kalian menggunakan garis putus-putus, bukan garis regular flow, gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menggunakan sequential flow antar pool. Balik lagi sama seperti tadi, ini untuk gambar yang salahnya di sebelah kiri, kemudian ini untuk gambar yang benarnya. Nah, dalam hal ini contoh BPM menggambarkan bahwa kita tidak dapat menggunakan sequential flow di antara pool. Penggunaan yang benar dari simbol BPM ini berada di pool yang sama atau antara jalur. Nah, jika antara pool maka kita gunakan message flow seperti yang diilustrasikan di bawah ini. Nah, ini seperti teman-teman bisa lihat di sini. Perbedaannya sangat signifikan terlihat di sini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau ini kan dia masih pakai sequential flow yang garis lurus. Nah, karena ini kan dia ada sekat nih, antara pool ini ada sekatnya. Makanya kita tidak boleh menggunakan ini, karena kita menggunakan sequential flow itu ketika kita ada di dalam satu pool, itu satu lane. Dan ketika kita ingin menggunakan cara menghubungkan antara pool yang satu dengan pool yang lain, kita harus menggunakan garis putus-putus ini. Nah, oke. Kemudian ada namanya memasukkan start dan lupa untuk mengidentifikasi end. Maksudnya di sini seperti ini teman-teman. Nah, seperti gambar yang kalian lihat di sebelah kiri ini dia ada startnya, terus dia ada yang mau dilakukan, tapi di sini dia kurangnya tidak mau ada end-nya. Nah, ketika kalian membuat sebuah pemodelan proses bisnis, ketika kalian sudah membuat start maka pasti akan diakhiri oleh end. Maksudnya di sini adalah ketika kalian membuat BPMN dari
awalnya kalian start, pasti kalian akan menemukan hasil atau n-nya. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan singkatnya. Kemudian yang keempat itu ada menyajikan intermediate event yang dikecualikan dalam proses flow. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk gambaran di sini, ini yang bagian salahnya. Kenapa salah? Karena dia tuh tidak alurnya tidak jelas. Di sini kan masih ada gininya. Ini masih ada start, kemudian ini ada hal yang mau dilakukan, tapi di sini juga ada hal yang harus dilakukan tapi dia tidak jelas. Apa seperti itu? Nah, seperti namanya intermediate event, menunjukkan di mana sesuatu terjadi di suatu tempat antara start dan end-nya dari suatu proses. Ini akan mempengaruhi proses flow, tetapi tidak akan start atau langsung menghentikan proses. Nah, untuk yang benar itu seperti ini teman-teman. Ini dia ada startnya, terus proses pertamanya ada di sini, kemudian dia penyimpanan dokumennya di sini. Dokumennya ini bukan penyimpanan, maksudnya saya di sini ada dokumen terkirim, kemudian ada kegiatan selanjutnya, dan di sini diakhiri oleh end. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kelima, itu ada menggunakan anotasi untuk menjelaskan proses flow. Sama seperti tadi, kalian bisa lihat di sini untuk gambar yang salah dan ini untuk gambar yang benarnya teman-teman. Nah, anotasi teks adalah mekanisme bagi pemodel untuk memberikan informasi teks tambahan untuk membaca diagram BPMN. Objek anotasi teks dapat dihubungkan ke objek tertentu pada diagram dengan association, tetapi tidak mempengaruhi aliran dari proses. Nah, kalau seperti yang ini kan seperti yang teman-teman lihat, ini tidak jelas ini maksudnya gimana nih, kenapa seperti ini. Kemudian untuk ini sudah jelas dia maksudnya seperti ini, dan dia sudah dibagi juga dengan garis. Maksud garisnya, pembantu garis ini adalah untuk menjelaskan dari awal dan akhirnya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada menghubungkan gateway tanpa menggunakan sequential flow. Ini untuk gambar yang salahnya, kemudian ini untuk gambar yang benarnya. Di sini gateway harus terhubung hanya sequential flow. Kenapa? Dalam contoh BPN di atas, yang ini dilakukan menggunakan default flow atau conditional flow. Keduanya tidak benar. Mengapa demikian? Karena kita hanya harus menggunakan salah satu antara default flow atau conditional flow, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita masuk yang ketujuh, yaitu memasuki end dan lupa untuk mengindikasikan setidaknya satu start, seperti ini teman-teman. Ini untuk gambar yang salah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini seperti yang kalian lihat di sini ada kegiatan, dua kegiatan, tapi dari kedua kegiatan ini tidak ada startnya itu loh. Nah, maka dari itu mengapa kita membuat kegiatan tapi kita tidak tahu ada awalnya, seperti itu teman-teman. Nah, kita ingin membuat pemodelan proses bisnis melaksanakan BPMN, yang harus kita lakukan ada yang pertama pasti di awal harus ada start, kemudian ada kegiatan, dan yang terakhir pasti ada akhirnya atau end, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada menggunakan start flow dalam pool dan end, atau dari flow yang sama di pool yang lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih contoh gambarnya. Ini untuk gambar yang salah yang ada di atas, dan ini untuk gambar yang benar ya, sudah teman-teman bisa lihat. Nah, maksudnya di sini adalah awal dan ujung dari flow yang sama harus selalu diwakili dalam pool yang sama, seperti. Nah, maksudnya itu awal dari dan akhirnya ini sesuai di dalam poolnya ini saja, ini yang benar. Nah, kenapa yang ini salah? Karena seperti yang teman-teman bisa lihat, ini pool, saya bilang ini pool yang pertama, tapi kegiatan di pool pertama ini dia malah langsung ke pool kedua. Ini salah teman-teman. Jadi untuk masalah penggunaan flow itu kita start dan end itu harus satu pool, tidak boleh dua pool, seperti itu teman-teman. Kemudian saya lanjutkan lagi, di sini ada sebuah tag terkhusus dari sisa proses. Nah, ini untuk gambar yang salahnya, dan yang ini untuk gambar yang benarnya teman-teman. Nah, untuk bagian tag ini tidak akan pernah dieksekusi dalam aliran BPMN. Nah, karena tidak terhubung ke start event manapun, seperti itu teman-teman. Jika kalian ingin membuat pemodelan proses bisnis seperti ini, maka yang ini kan ini yang bagian salahnya ini teman-teman. Nah, sekarang untuk yang benarnya seperti ini teman-teman.
Di sini dia harus ada startnya, kemudian ada kegiatannya, terus di sini juga harus jelas dia mau melakukan apa. Kemudian setelah dia melakukan apa, ada lagi kegiatan dan akan menghasilkan 2 hasil nantinya, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada task 3 tidak terus berakhir dalam proses. Nah, ini untuk gambar yang salahnya teman-teman, dan ini untuk gambar yang benarnya. Nah, pada bagian ini an event adalah opsional tergantung dari jawaban dari gateway yang dibuat. Jika teks 1 sudah sukses, maka dilanjutkan ke teks 2 dan menuju an event yang pertama. Tetapi jika teks belum sukses pada waktunya, maka menuju ke teks 3 dan perlunya ada an event selain an pertama. Nah, maksudnya di sini itu, jadi dari start ini kita ke teks 1 ini pasti ada kegiatannya kan di sini. Nah, dari teks 1 ini nanti bakal ada kegiatan lagi biar lebih jelas. Ini ada kegiatan kedua, ketiga, dan di sini ada berupa pilihan dia. Ketika di teks itu successful, dia yes atau no. Tapi yang di bagian yang salah ini, di teks 3-nya dia tidak ada hasilnya. Itu tidak benar teman-teman. Nah, untuk yang benar itu seperti ini. Dia dimulai, kemudian ada kegiatannya, kemudian diproses dokumennya, setelah diproses baru nanti jika benar ke sini, jika salah ke sini, dan jika benar hasilnya akan seperti ini, dan jika salah hasilnya akan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini sekarang aku mau membahas mengenai kesalahan ketika kita menggunakan swim lanes di BPM. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada gambar yang salah cara penggunaan swim lane, dan di sini ada gambar yang benar penggunaan swim lane. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu swim lane? Nah, di sini penggunaan BPM swim lane yang tepat mengatasi BPM bukanlah sesuatu benar-benar kompleks. Tapi justru karena kesederhanaannya itu, bahwa kadang-kadang ketika kita memodelkan proses BPMN, pengguna yang tidak sepenuhnya mengayomi desain BPMN, swimlane dan full lane dapat membuat kesalahan setiap ingin membuat sebuah pemodelan bisnis. Anda menggunakan swimlane untuk mengelompokkan tugas-tugas proses sesuai dengan aktor atau karyawannya. Nah, ini yang dinamakan aktor dan atau karyawan, ini yang dinamakan aktor dan karyawannya. Nah, kemudian di sini kesalahan umum yang terjadi itu terutama ketika kita membuat BPMN yang bisnis kecilnya. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan ketika kita membuat bisnis kecil, kita itu belum tahu siapa-siapa saja aktor yang akan berperan dalam bisnis kita, seperti itu teman-teman. Kemudian sebenarnya juga kita dapat diatur itu secara horizontal maupun vertikal, dan digunakan untuk mengelompokkan subproses sesuai dengan tanggung jawabnya. Maksudnya subproses sesuai dengan tanggung jawabnya seperti ini teman-teman. Ini kan untuk gambar sebelah. Ini yang dimaksud swimlane itu garisnya ini teman-teman. Garisnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini perbedaannya seperti apa. Kemudian sekarang saya akan lanjutkan yang ini. Nah, ini merupakan contoh yang benar ketika kita menggunakan swimlane teman-teman. Kenapa demikian? Karena ketika kita ingin menggunakan swimlane pada BPMN tools, kita harus memisahkan antar dunia teman-teman. Swimlane itu seperti ini, swimlane lane itu garis teman-teman. Nah, jadi kita tidak boleh ketika kita menggunakan swimlane kita menulis aktor atau karyawan ini kita lewatin misalnya tengah-tengah antara garis ini dan garis ini, kita tulis masalah aktor atau karyawan yang dikerjakan di sebuah tool teman-teman. Nah, kemudian di sini aku mau lanjut lagi ke BPMN tools teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, yang dinamakan tools kan ini tools itu kolam, ini namanya tools ini kolam teman-teman. Nah, BPMN tools biasanya kita menggunakan tool untuk mewakili suatu proses dalam harus penjualan atau layanan, misalnya adalah untuk menggunakan mereka yang lebih suka
perjalanan pelanggan atau tugas pemasok adalah suatu yang berada di luar organisasi, teman-teman. Nah, kesalahan umum ketika kita menggunakan BPMN pool itu waktu kita misalnya untuk mewakili lebih dari satu proses bisnis, setiap kelompok hanya mewakili satu proses dalam satu pool. Ini namanya satu proses, teman-teman, dalam satu pool. Kemudian ketika kita ingin mengeksekusi proses tersebut, kita seharusnya ketika kita menggunakan BPMN pool itu kita harus memfokuskan proses-proses dari masing-masing pools ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir itu yang penggunaan BPMN pool yang benar itu, teman-teman. Nah, dalam hal pada gambar ini, ketika kita ingin mengeksekusi dalam kasus yang di sini ini, yang terjadi hanyalah pertukaran besar antara dua instance dan bukan routing antara pool. Jadi untuk kasus yang ada di slide ini, kesalahan yang ada pada saat ingin mengomunikasikan antar pools. Yang perlu diingat di sini, jika ingin mengomunikasikan kita harus menggunakan garis putus-putus. Karena antar pool itu berbeda dengan satu pool. Nah, kenapa ini salah, teman-teman? Teman-teman bisa melihat ketika kita ingin mengoneksikan yang ini dan yang ini, seharusnya dia menarik garis lurus. Maksudnya menarik garis lurus itu boleh sih, untuk masalah garisnya itu kalian boleh kreasikan dengan kreativitas kalian. Tetapi saran saya, jika kalian ingin menghubungkan antara yang ini pool yang satu dengan yang pool lain, itu tetap menggunakan garis putus-putus, tetapi jangan mengenai atau berada di seperti ini, teman-teman, yaitu menjadi satu dengan pools. Jadi untuk contoh yang ini dia tidak jelas gitu, teman-teman, ini maunya kemana seperti itu, karena ini menjadi satu dengan pool yang satunya. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah contoh kecilnya, jika kalian ingin menghubungkan yang ini dengan yang ini, kalian menggunakan garis yang ini sama, tapi kita tidak boleh menggunakan ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita bakal membahas kesalahannya lagi. Karena ketika kita ingin membuat sebuah pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN, itu pasti banyak sekali kesalahan yang kita buat karena kita dulunya belum tahu itu, teman-teman. Nah, sekarang aku bakal lanjutin lagi untuk masalah kesalahannya. Nah, sekarang di sini yang mau aku kasih tahu itu kesalahan berdasarkan penulisan nama nih, teman-teman. Nah, teman-teman mau pasti ingin tahu kan seperti apa itu kesalahan di nama. Nah, sekarang aku langsung aja ya. Nah, saat kita ingin membuat sebuah model alur kerja, setiap proses, subproses, dan tugas akan membutuhkan nama yang terpisah, teman-teman. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa kesalahan dalam penulisan nama. Yang pertama itu ada nama itu tidak ada artinya. Nah, maksudnya tuh di sini adalah nama yang mudah dipahami harus menggambarkan tujuan dari proses yang disebutkan, teman-teman. Atau jika itu adalah tugas, maka menggambarkanlah hasil dari penyelesaian tugas tersebut. Kemudian misalnya, jika suatu proses membutuhkan email untuk dikirim ke pelanggan yang ingin mengonfirmasi mereka telah memesan produk tersebut. Nah, maka nama proses yang baik adalah kirim email konfirmasi pelanggan, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada nama terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif itu adalah bahwa satu kata mungkin tidak cukup, tetapi dari 3 atau 4 mungkin terlalu banyak. Nah, dalam contoh email yang ada di atas tadi itu, konfirmasi atas kirim email itu kan terlalu pendek, teman-teman. Nah, maka dan terlalu luas untuk berguna. Sementara periksa produk masih ada. Kemudian isi template email di template email dilengkapi ke pelanggan. Itu termasuk terlalu panjang juga, teman-teman, dan terlalu rinci. Maka pada kasus ini tuh kita seharusnya penulisan namanya itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sehingga nanti
nantinya waktu pelanggan ingin memesan sesuatu dan kita juga ingin memprosesnya, jadi lebih gampang teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk bagian yang ketiga itu ada namanya nama tidak konsisten teman-teman. Nah, maksudnya di sini itu jika Anda menyebutkan suatu proses, satu hal dalam satu model proses bisnis, tapi sesuatu yang berbeda dalam model lain. Nah, Anda segera meningkatkan kebingungan dan frustasi. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena pada saat kita membuat proses bisnis, nama yang kalian gunakan untuk pemodelannya itu kalian kurang konsisten. Banyak hal-hal yang kurang itu teman-teman. Nah, jadi sangat susah sekali teman-teman untuk masalah kita memodelkannya nanti ketika kita membuat nama yang tidak konsisten. Nah, anggapan seperti ini teman-teman. Ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan dan kalian disuruh oleh bos kalian untuk membuat sebuah pemodelan proses bisnis perusahaan yang tempat kalian bekerja. Nah, sekarang kalian menggunakan nama-nama yang tidak konsisten seperti contohnya yang tadi itu teman-teman, email konfirmasi produk pada pelanggan. Nah, seharusnya kan kita membuatnya itu lebih gampang saja. Berarti seperti contohnya email kita konfirmasikan kepada pelanggan agar nantinya pelanggan bisa tahu apa pesanannya dan kita juga yang bekerja di dalam sistem tersebut atau siapa yang membuat pemodelan tersebut jadi lebih tahu teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di sini itu kesalahan untuk masalah nama itu kita tidak boleh memutuskan nama itu hanya oleh satu orang, karena ini yang namanya perusahaan teman-teman, pasti banyak orang, ada petingginya, ada karyawannya, ada sub divisi yang lain teman-teman. Nah, maka ketika kita ingin membuat sebuah pemodelan proses bisnis apalagi menggunakan BPNN, kalau menurut pendapat saya pribadi, kita itu harus melakukan yang namanya musyawarah. Nah, musyawarah itu tujuannya untuk mendapatkan hasil yang bagus dari nama pemodelan proses bisnis yang kita inginkan, dan nantinya nama itu tidak terjadi seperti tidak disetujui oleh satu belah pihak. Mohon maaf, satu belah pihak teman-teman. Jadinya di perusahaan itu enak dia waktu saat menjalankan sebuah proses bisnis. Nah, mungkin untuk kesalahan-kesalahan ketika kita melakukan pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN cukup sekian menurut saya. Semoga nantinya video ini bisa banyak yang menonton, banyak mengedukasi teman-teman mengenai pemodelan proses bisnis, dan saya harap teman-teman tetap jaga kesehatan karena seperti yang teman-teman ketahui sekarang masih banyak sekali COVID-19 di luar sana ya. Pokoknya stay safe, kalian jangan lupa klik like, comment, subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, see you di next video, bye.